Jangan lupa di subscribe, notification, like, comment, and share. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pagi hari ini Allah kumpulkan kita. Semoga kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, di masjid ini, menjadikan diri kita Allah muliakan di dunia, terlebih di akhirat nanti, sekaligus sebagai wasilah perjumpaan kita dikumpulkan di akhirat nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu salah satu kunci nikmat adalah bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, ay kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Sungguh jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmat yang aku berikan kepada kamu. Sebaliknya, wala in kafartum, sungguh jika kamu kufur. Jadi syukur lawannya kufur. Jadi syukur itu memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, lalu kita manfaatkan dengan maksimal sesuai kemampuan kita, tentu dengan landasan peraturan-peraturan syariat yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah tanda syukur. Jangan disia-siakan pemberian ini. Sementara yang namanya kufur, pemberian yang Allah berikan kita sia-siakan, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun dimanfaatkan bertentangan dengan syariat, itu namanya kufur. Inna adzabi lasyadid. Halnya Allah memberikan sebuah pernyataan, sungguh adzabi lasyadid, azabku pedih. Jadi maksudnya jangan pernah kufurlah kamu, hati-hati azab itu. Dia artinya kalau ingin nikmat, syukurlah kita. Nah, pagi hari ini kita mencoba memahami satu surat yang Allah perintahkan. Bayangkan, Allah memerintahkan kepada kita. Memerintahkan untuk apa? Memerintahkan untuk bersenang-senang. Apa? Bersenang-senang, berbangga-bangga. Kita boleh nggak bersenang-senang? Boleh nggak? Boleh nggak? Dapat rezeki, kalau kita senang-senang dengan cara bermewah-mewah, boleh? Senang-senang kita. Kemudian kita selfie, sampaikan aku lagi makan enak di restoran, lalu kita tebarkan ke orang banyak melihat. Senang nggak kita? Senang nggak? Hati-hati. Sekarang di banyak kemiskinan, kita malah selfie ataupun foto-foto kita lagi enak makan, sementara saudara kita di Palestina sedang dibantai habis-habisan sama siapa? Zionis Israel, gitu ya. Kemudian di pelosok-pelosok kampung susah mencari rezeki, sementara di media sosial kita itu kita senang-senang. Kayaknya nggak wajar kita ini. Allah perintahkan kepada kita itu bersenang-senang. Jadi diperintah bersenang-senanglah kamu. Masya Allah. Apa itu? Kita lihat. Kita baca bareng dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah قل بفضل الله وبرحمته فبذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 1 2 3 فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون وهو خير مما يجمعون
katakan ya kekasihku, ya Rasulku, ya Muhammad. Siapa yang menyuruh? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah sampaikan kepada kekasihnya, utusannya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bifadlillah, bi asbabiyah, dengan sebab karunia Allah. Satu. Wa bi rahmatihi, dan dengan sebab rahmatnya, kasih sayangnya, karunia dan kasih sayang Allah. Karena ada orang dikasih karunia tapi dibenci Allah. Ada orang yang dikasih karunia dan disayang Allah. Pilih yang mana? Nah, seperti orang tua, aku berikan kepada kamu hadiah sebagai tanda baktimu kepada ayah ibu. Berarti ayahnya sayang. Tapi juga ada orang tua memberikan kepada anaknya karena pemberiannya terpaksa. Karena mengapa? Si anak itu minta harta warisan yang banyak. Kalau enggak dia ngamuk. Kalau enggak dia berbuat macam-macam. Dikasih sama orang tuanya, tetapi dikasih dengan, bukan dengan rahmat, tetapi dengan ghadab, dengan marah. Pilih yang mana? Yang kedua. Pilih yang mana lagi? Sedikit dikasih tapi disayang. Kedua, banyak dikasih disayang. Pilih yang mana? Ya iyalah itu cerdas ya, cerdas. Yang dikasih banyak di rahmat Allah, contohnya Nabi Sulaiman. Betul Pak? Nabi Sulaiman itu dikasih kerajaan yang luar biasa, harta yang banyak, ilmu yang banyak, tapi disayang Allah. Mau jadi seperti Nabi Sulaiman? Mau? Enggak ada yang enggak mau. Pasti itu orang cerdas kita. Satu lagi, ada hamba Allah dikasih karunia sedikit, hidupnya dikejar-kejar oleh penguasa, enggak punya rumah, enggak punya istri, ya, enggak punya bapak, ya, pengikutnya sedikit, tapi disayang Allah. Itu contohnya Nabi Isa. Pilih yang mana? Nabi Isa modelnya atau Nabi Sulaiman? Ya pintar juga masih ya, masih pintar juga. Ada lagi Pak, dikasih kemewahan yang luar biasa. Korun itu adalah saudara sepupu Nabi Musa, pintar Taurat. Boleh kami katakan dia ulama besar sebenarnya. Orang di masa Rasulnya Nabi Musa, orang yang paling hebat baca Taurat, indah bacaan Tauratnya adalah siapa? Korun. Tapi dia karena cinta dengan dunia, dia malah mendukung programnya penjajah. Siapa namanya? Firaun. Kaya dia, tapi dimurka Allah. Mau kaya Korun? Begitu. Ada lagi dikasih sesuatu yang sedikit dimurka Allah. Sedikit karunianya dimurka Allah. Pilih yang mana? Oh jelaslah. Ini kuncinya. Katakan ya Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan sebab itu tuh falyafrahu, bersenang-senanglah kamu. Jadi kalau dikasih karunia dan dikasih rahmat Allah, Allah perintahkan bersenang-senanglah kamu, banggalah kamu dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah kenikmatan. Huwa khairun, itu khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa-apa yang mereka kumpulkan dalam bentuk harta dunia. Harta dunia itu kecil. Korun itu banyak uangnya, bahkan memikul kunci perbendaharaannya. Jadi kunci-kunci pintu-pintu gudang itu iya, orang-orang yang gagah-gagah itu ngunci gemboknya aja nggak kuat Pak orang. Bagaimana hartanya dia ya?
kuncinya berat Pak. Karena khawatir dicuri orang. Jadi kalau harta itu untuk pribadi, untuk kemewahan, maka kita ini kalau punya harta model begitu tidak disedekahkan, hanya untuk kemewahan doang. Kita itu memelihara uang Pak, memelihara harta. Tapi kalau harta itu disedekahkan, dizakatkan demi kepentingan umat, kepentingan perjuangan Islam terutama, maka harta itu yang menjaga kita. Bedanya begitu aja. Nah, Qarun seperti itu Pak. Nah itu yang dikatakan dalam Al-Quran ini adalah orang yang diberi karunia dan rahmat, maka silakan kata Allah, bersenang-senanglah kamu. Ini sebuah kenikmatan. Wa huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Harta itu nggak ada apa-apanya kalau tidak ada fadilah dan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jami'ud Duyus Al-Islamiyah, beliau menjelaskan ada dua nikmat. An-nikmatu nikmatani. Nikmat itu terbagi dua. Yang pertama, nikmatun muqayyadatun. Nikmat muqayyadah. Apa itu nikmat muqayyadah? Nikmatun muqayyadatun hiya nikmatu al-amwal wal azwaj wad dzurriyyat. Nikmat muqayyadah itu adalah nikmat harta. Bapak punya harta enggak? Punya harta enggak? Nah ini kan baju harta, pakaiannya harta, betul enggak? Cincin harta, kacamata, peci, harta. Di luar kita juga itu semua yang ada itu harta atau amwal. Yang kedua, belum lengkap tuh nikmat. Yang kedua, nikmat azwaj, punya pasangan hidup. Jadi kalau masih jomblo belum lengkap nikmatnya Pak. Ini masih jomblo semua Pak ya? Jomblo Pak ya? Dari tadi saya lihat nggak ada istrinya ini dari tadi. Nggak ada di sini ya. Kalau istri nggak usah banyak-banyak, satu aja, satu. Istri satu di tempat satu di tempat satu lagi, jadi gitu. Itu yang kedua azwaj. Yang ketiga nikmat belum lengkap nih Pak. Punya harta, punya istri, punya pasangan, belum lengkap. Apa lengkapnya? Dzurriyyat, nikmat punya keturunan. Betul Pak? Bahkan kalau kita punya kawan lama ketemu sama kita sudah sekian puluh tahun nggak ketemu, yang ditanya pertama kali apa? Berapa istri kamu? Tanya gitu nggak? Berapa harta kamu? Enggak. Apa tanyanya? Berapa cucumu? Kan gitu ya. Cucu bertanya Pak. Ini cucu itu subhanallah Pak. Jadi berapa cucu, berapa anak begitu. Tapi kalau saya ini udah 60 tahun yang lalu Pak, ditanya sama teman ketemu, berapa anak kamu? Kok kamu nggak nanya cucu? Kayaknya masih muda modelnya. Gitu kira-kira gimana? Itu lebih hebat lagi Pak. Oh mata kamu katarak ini ya. Umur 60 tahun yang lewat, kamu masih muda terus. Ini matanya katarak jangan-jangan Pak. Insya Allah di sorga Pak, semakin lama di sorga semakin muda Pak. Jadi ada orang tinggal di sorga 10 tahun, ada lagi di sorga 100 tahun. Itu yang 100 tahun lebih muda daripada yang 10 tahun Pak. Jadi begitu Pak, di sorga itu makin lama makin muda Pak, makin ganteng. Itu nikmat yang luar biasa itu Pak. Nah kata beliau Imam Ibnu Qayyim, nikmat yang disebut nikmat muqayyadah itu nikmat harta, nikmat apa lagi? Pasangan hidup, jangan keturunan dulu. Belum punya pasangan, punya keturunan dari mana itu? Punya pasangan hidup, kemudian punya anak keturunan. Masya Allah, ini lengkap Pak. Kata beliau, fahuwa yashtariku fihal mu'min wal kafir. Nikmat-nikmat yang disebutkan tadi itu bersarikat Pak, bersekutu, dimiliki oleh siapapun, apakah dia beriman ataupun dia
kafir. Begitu Pak. Yang kedua, wasoli wal fasik. Apakah dia orang soleh, orang baik, atau dia orang fasik? Begitu. Mau rajin sholat, enggak sholat, tetap dikasih Pak. Begitu. Jadi itu enggak pandang bulu, itu namanya rahmannya Allah, kasihnya Allah. Nah, yang berikutnya kata beliau, yang kedua, nikmatun mutlaqatun. Nikmat mutlaqah. Nah, apa itu? Yaitu bahwa nikmatul Islam was sunnah. Nikmat Islam dan sunnah. Apa bedanya Islam dengan sunnah? Kata beliau, as-sunnatu hiya Islam. Hiyal Islam. Sunnah itu adalah Islam. Mahwal Islam, al-Islam huwa sunnah. Islam itu adalah sunnah. Jadi Islam itu sunnah, sunnah itu adalah Islam. Kok bolak-balik begini? Begini. Orang yang sudah berislam, ayahnya Islam, ibunya Islam, kakek neneknya semuanya Islam, dia pun Islam. Tapi belum lengkap Islam dia kalau belum mendapatkan nikmat, mendapatkan sunnah. Apa itu sunnah? Bukan berarti sunat dalam artian dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa, bukan. Ini sunnah itu melaksanakan ajaran Islam, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan Nabi. Nabi mencontohkan bagaimana hidup secara pribadi dengan ajaran-ajaran yang Allah berikan kepada beliau. Jadi uswatun hasanahnya kepada Rasulullah namanya sunnah. Bagaimana hidup menata keluarga menggunakan sunnah. Bagaimana hidup menata masyarakat, terutama kewajiban PRT, PRW. Bagaimana PRT, PRW, ketua lingkungan menata masyarakat dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menata suatu masyarakat yang Islami. Kemudian tugas yang lebih tinggi lagi, Pak Lurah, Pak Camat, Wali Kota, Bupati, Gubernur, Kepala Negara. Menata kehidupan bernegara dengan sunnah, maksudnya dengan landasan tauhid dan syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sunnah. Sunnah itu Islam. Apa? Sunnah itu ajaran-ajaran yang Nabi contohkan kepada kita. Itulah Islam. Jadi kalau seseorang itu hidupnya itu mendapatkan nikmat sunnah Islam wa sunnah, ini adalah kenikmatan mutlaqah, nikmat absolut, yang namanya nikmatun hakikiyatun, nikmat hakiki, nikmat yang sebenarnya. Inilah yang dimaksud. Silakan kamu bersenang-senang, berbangga-bangga lantaran sudah mendapatkan nikmat mutlaqah yang kita tuliskan di sini, Pak. Nikmat mutlaqah. Apa hubungannya dengan nikmat muqayyadah, nikmat nisbi, nikmat sementara? Ada orang yang dapat nikmat mutlaqah tapi dia sia-siakan. Sehingga dengan nikmat harta, nikmat punya pasangan hidup, nikmat punya keturunan, sekedar itu aja, tidak dimanfaatkan untuk mendapatkan nikmat mutlaqah. Tapi ada manusia, insya Allah kita ini hamba-hamba Allah, dikasih nikmat harta, nikmat punya pasangan hidup, nikmat punya keturunan, itu dijadikan fasilitas untuk mendapatkan nikmat mutlaqah, nikmat Islam was sunnah. Inilah sebenarnya doa yang selalu kita ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah berikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang bagus-bagus, yaitu harta, pasangan hidup, keturunan. Pasangan hidup, keturunan, dan harta itu kita manfaatkan dengan
landasan syariat Allah, maka menjadi nikmat. Contoh, alhamdulillah dikaruniai rumah. Alhamdulillah sudah punya rumah, punya pasangan hidup. Punya pasangan hidup, alhamdulillah mengharapkan punya keturunan, punya. Ceritanya sudah ada anak dilahirkan. Maka anak yang dilahirkan itu dia bercita-cita agar anak ini menjadi anak ahli Quran. Sejak dalam kandungan, si anak itu dididik dengan qiraat Al-Quran, didengungkan terus. Ketika sang istri sedang hamil, maka yang didengungkan adalah Al-Quran. Sebab si calon bayi dalam kandungannya sudah mendengar, Pak. Ketika di alam kandungan, telinganya sudah dikasih, Pak, pendengaran. Begitu lahir pun didengungkan Quran terus. Insya Allah sampai usia 2 tahun, anak itu sudah 30 juz mendengarkan suara-suara Al-Quran. Jadi bulan pertama baca juz pertama, ya, alif lam mim, sampai dengan saya kulus sufahau juz kedua. Itu 1 bulan, Pak, 1 bulan 1 juz terus didengarkan gitu. Jadi murotalnya di dalam kamar bayi itu terus. Kemudian pada bulan kedua dengungkan lagi juz keberapa? Kedua, saya kulus sufaha di usia umur 2 bulan si bayi. Dengar, dia dengar sebenarnya. Dia dengar. Kemudian di usia 3 bulan juz ketiga, tilkar rusulu terus. Juz keempat, ayo ingat, juz keempat apa awalnya? Ini udah hafal 40 juz kok belum bisa juga ya. Lan tanalul birra. Kan begitu ya? Terus sampai ke bulan ke-30 juz 30. Ayo baca. Anna yatasaalun. Itu anak, Pak, 30 bulan. Berapa tahun 30 bulan? Ayo berapa bulan? 30 bulan itu sudah 2 tahun lebih kan, Pak? Betul ya? Anak itu sudah mendengar full 30 juz. Anak itu hobinya mendengarkan Quran, Pak. Jadi manusia itu tergantung kebiasaan. Kalau sejak kecil didengarkan dangdut, maka nanti di usia 3 tahun pintar dangdutan, Pak. Betul, Pak? Kalau anak kecil, Pak, dibiasakan sejak kecil makan ikan asin, sayur asem, nanti dewasanya pun yang dirindukan sayur asem dan ikan asin, Pak. Betul nggak, Pak? Begitu. Dia rindu dengan Al-Quran, jadi ahli Quran. Nah, nanti anak sudah di usia 8 tahun, ayahnya, ibunya sholat tahajud. Anak umur 8 tahun ikut tahajud bersama bapak dan ibunya. Baca Quran bareng-bareng, Pak, di rumah. Nikmat gak, Pak? Nikmat kan ya? Masya Allah. Itu anak, Pak, di usia 8 tahun sudah paham tentang kasih sayang orang tuanya, bagaimana berbakti orang tua. Orang tuanya pulang dari mana-mana, dia sendiri atau dengan adik-adiknya. Masya Allah, anak yang baik. Seperti seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Bukan Malik bin Anas, Pak. Kalau Malik bin Anas itu adalah ulama, Imam Malik namanya. Kalau Anas bin Malik dibalik, Pak. Anas bin Malik itu sahabat Nabi yang menjadi khadamnya Nabi selama 10 tahun, Pak. Menjadi pembantunya Nabi 10 tahun. Nabi selama 10 tahun kepada Anas enggak pernah Anas diperintah. Anas enggak pernah dilarang oleh Nabi. Jadi Nabi enggak pernah memerintahkan Anas, enggak pernah melarang Anas. Mengapa? Setiap yang Nabi suka, Anas bin Malik sudah mengerjakannya. Setiap Nabi yang enggak suka, Anas sudah tidak mau melaksanakannya. Bayangkan, Pak, Bapak di rumah nggak perlu menyuruh anak cuci piring, nggak perlu anak ngepel. Semua pekerjaan sebelum bapaknya menyuruh, ibunya menyuruh, memerintahkan, itu anak sudah dikerjakan, Pak. Seneng nggak punya anak model begini? Seneng nggak, Pak? Masya Allah, luar biasa, Pak. Bapaknya nggak perlu melarang, ibunya nggak perlu melarang, nggak pernah, Pak, main keluar nongkrong di jalan lama-lama, enggak. Masya Allah, ini anak yang baik seperti Anas bin Malik.
Ini ditata dengan syariat, Pak. Inilah yang disebutnya nikmat sunnah, nikmat Islam was sunnah. Oh, ternyata si ayah ibu itu punya anak setengah losin, 6 orang, betul Pak? Oh, ternyata punya anak 2 losin. Semuanya hafiz Quran semua, Pak. Belum masuk ke surga di akhirat, di dunia sudah merasakan kenikmatan. Oh, ternyata si anak jadi RT. Jadi RT pun bagus. Mengapa? Dia tata masyarakat, masyarakatnya cinta Quran, lingkungannya bersih. Iya, Pak. Ayah ibunya sudah meninggal dunia, dapat pahala nggak di alam kuburnya? Dapat pahala. Ini sebuah kenikmatan, Pak. Kenikmatan, Masya Allah. Berbangga-banggalah kamu, bersenang-senanglah kamu. Jadi kalau kita melaksanakan Islam dengan sunnah, ketika maghrib sudah datang ke masjid bersama anak, sebelum azan sudah baca Quran, begitu ada azan langsung sholat sunat, sholat maghrib berjamaah, habis maghrib dengan isya, ayah, ibu, anak semua dengan menantu, bareng-bareng cucu baca Quran bareng di rumah, Pak. Betul nggak, Pak? Dijadwal sebulan sekali, bapak, ibu, menantu, anak, cucu sholat tahajud bareng-bareng di rumah. Lalu bukan bulan Ramadan ya, Pak, bulan-bulan biasa, puasa sunat bareng-bareng, sahurnya. Kira-kira bahagia nggak, Pak? Bahagia nggak di sini? Masya Allah. Subuh sudah sampai ke masjid sebelum sholat tahajud. Boleh nggak kita bangga? Alhamdulillah ya Allah, kemarin sore saya sholat subuh, sholat maghribnya di masjid, sudah menghatamkan sudah 1 juz malam ya Allah. Alhamdulillah sholat tahajud pun bangun jam 2 ya Allah. Aku menikmati sholat tahajud dengan nikmatnya, dengan istri, dengan anak, dengan cucu, dengan menantu, bareng-bareng. Lalu sekarang pun dikasih kesehatan bisa ke masjid, ilhami ini. Oh, ada pengajian pula lagi. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, sambungkan umurku ya Allah sampai ketemu besok bersama cucu dengan menantu semuanya. Ini boleh bersenang-senang. Boleh nggak bersenang-senang? Kita joget bareng-bareng dengan cucu, boleh nggak, Pak? Ya, cucu kita ajarin dangdutan, senang-senang nggak? Ini maksudnya senang-senang dengan landasan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah senang-senang yang mutlakoh, nikmat mutlakoh namanya, nikmat yang sejati dunia akhirat, sampai Allah menyampaikan beritanya. Lihat surat At-Tur, Pak. Surat At-Tur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Al-ayat. Orang yang beriman, Pak Sam orang beriman, beliau Ustadz Ari beriman, saya semua kita beriman, lalu diikuti oleh anak keturunannya yang beriman. Nanti Allah jadikan mereka reuni di surga, Pak. Ketemu bapak, ibu, anak, cucu, mantu, terus semuanya ketemu, Pak. Senang nggak, Pak? Senang nggak, Pak? Itu sifat manusia, Pak. Senang reuni, Pak. Reuni, Masya Allah. Reuni, ketemu dengan keluarga. Itu janji Allah. Ini adalah nikmat mutlaqah. Waktunya sudah hampir Johor ini. Ya, itu kan janjinya kita tausiah sampai Johor. Sebelum Johor. Baik. Kita sudah melaksanakan puasa kemarin dengan baik. Boleh gak kita bersenang-senang? Boleh. Tapi kemarin puasa kita, ya Allah, tahajudnya jarang, tarawehnya kurang, baca Qurannya enggak. Boleh gak bersenang-senang sekarang? Nangis, Pak. Nah, Rasulullah SAW dalam hadisnya menerangkan begini: idza kanat akhira lailah min Ramadan bakatis samawati wal ard wal malaika. Apabila menjelang akhir-akhir malam bulan Ramadan, menangislah langit, bumi, bahkan turut menangis juga malaikat. Mengapa? Musibatun li ummati Sayyidina Muhammadin
Sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan berakhirnya bulan Ramadan itu menjadi musibah. Musibah bagi siapa? Umat Nabi, bagi kita di semua. Musibah. Musibah bagi langit enggak? Bukan. Musibah bagi bumi enggak? Bukan. Musibah bagi malaikat enggak? Bukan, Pak. Musibah bagi kita. Kita yang punya musibah, yang dapat musibah, langit, bumi, dan malaikat yang menangis. Kan terbalik, Pak ya. Kita menangis enggak? Berpisah dengan Ramadan, menangis enggak kita? Para sahabat Nabi menangis, Pak. Kita menangis enggak? Ini contoh, ini tamsil, Pak. Kita kehilangan kendaraan, Pak. Kita ketawa, Pak. Tetangga kita menangis, nangisin kita. Ya Allah, kasihan banget tetangga saya, sampai keluar air mata tuh tetangga, menangisin kita lantaran kita musibah kehilangan motor. Kita malah tertawa. Kira-kira yang waras otaknya siapa ini? Yang waras otaknya siapa ini? Lah, orang lain yang gak kena musibah menangisin kita. Kita yang dapat musibah malah tertawa. Jadi maksudnya begini, yang ditinggalkan bulan Ramadan sebagai musibah adalah kita malah bahagianya gak kepala. Sementara yang gak kena musibah, malaikat, langit, bumi menangisin kita. Ini terbalik. Mari kita berusaha kenikmatan itu jangan berlalu begitu saja. Mengapa Ramadan itu jadi musibah? Kata Nabi, ditanya, "Ayyu musibah ya Rasulullah?" Musibah apa ya Rasulullah? Kata Rasul, "Dhahabu Ramadan." Sebab perginya bulan Ramadan. Mengapa? Bulan Ramadan itu doa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya dilipat gandakan, kebaikan-kebaikan semua bagus, ditarbiyah oleh Allah di bulan Ramadan. Sampai-sampai Nabi diminta oleh para sahabat, "Ya Rasul, doa kepada Allah ya Rasul, kalau bisa semua bulan Ramadan kami telah menikmati nikmatnya Ramadan ya Rasulullah." Seperti kita jangan-jangan, ya Rasul, kalau bisa tidak ada satupun semua bulan kecuali jangan Ramadan ya Allah. Kalau kita terbalik kalau begitu ya, Insyaallah. Nah, berakhirnya Ramadan ada satu doa. Mudah-mudahan doa ini, silakan Pak, ini ada rekamannya. Doanya saya bacakan, nanti disetel videonya, silakan di like, share, di describe gitu Pak ya. Silakan. Nah, doanya bareng-bareng kita baca nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu fa in ja'altahu faj'alna mahruman wa la taj'alna mahruma. Ya Allah, la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu. Ya Allah, jangan kau jadikan Ramadan yang sudah berlalu itu sebagai bulan yang terakhir yang aku rasakan selama hidup ini ya Allah. Maksudnya apa? Kita kepengen ketemu Ramadan tahun depan 1444 Hijriah masih ketemu Ramadan lagi. Karena mengapa Ramadan yang sudah lewat saya nggak maksimal ya Allah ibadah saya. Dilatih oleh Engkau ya Allah jadi orang baik belum maksimal ya Allah. Fa in ja'altahu, andaikan engkau, jika engkau jadikan Ramadan yang berlalu itu adalah terakhir kali dalam hidup saya sekarang ini, faj'alna marhuman, jadikan ya Allah Ramadan yang lewat itu menjadi rahmat bagi saya. Ketika aku dipanggil oleh malaikat Israel, jadikan Ramadan yang sudah berlalu itu jadi rahmat
saya. Maksudnya apa? Saya mempertahankan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kemarin, kata bulan Ramadan, biasakan kamu membaca Quran 1 hari 1 makro, 1 ain. Teruskan. Biasakan kamu baca Quran 1 hari 1 juz. Teruskan. Biasakan kamu sedekah harian. Teruskan. Biasakan kamu nggak pernah mau berbohong, jujur terus. Teruskan. Begitu Pak. Itu namanya bulan Ramadan yang berlalu menjadi rahmat. Wala taj'alni mahruman, wala taj'alna mahruman. Kalau taj'alna kami rame-rame. Dan jangan kau jadikan saya atau kami berlalunya Ramadan menjadi sia-sia. Kemarin bulan Ramadan senang ke masjid, begitu selesai Ramadan kambuh lagi dari masjid. Begitu Pak. Kemarin bulan Ramadan sudah berhenti dari berbohong. Sekarang setelah Ramadan selesai bohong lagi. Gitu ya. Bulan Ramadan kemarin udah gak mau curang, ini mau curang lagi. Baik orang awam, pejabat publik atau calon siapapun, apakah calon presiden, calon apa sebagainya. Ya Allah, aku taubat, enggak mau bohong lagi, enggak menyakiti rakyat lagi. Mudah-mudahan Ramadan itu menjadi Ramadan yang tidak sia-sia. Itu maksudnya, itu doanya. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu. Wa fa'in ja'altahu faj'alna marhuman wa la taj'alna mahruman. Itu doanya. Nanti silakan kita baca doa ini. Itu kita baca setiap saat. Semoga Allah panjangkan umur kita, bisa ketemu Ramadan tahun depan untuk lebih baik lagi. Karena kata Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada masa yang silam, beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa ma'bun. Siapa yang sama keadaannya dengan masa lalu, maka rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Siapa yang keadaannya lebih buruk dari masa yang silam, maka termasuk terlaknat. Itu Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis tersebut. Sekedar ini yang dapat saya kemukakan. Semoga hari-hari yang berjalan Allah berikan kepada kita nikmat mutlaqah. Nikmat apa? Mutlaqah, nikmat yang absolut, nikmat hakiki. Nikmat apa dia? Nikmat Islam dan sunnah, kata Ibnu Al-Qayyim. Terakhir sebelum berakhir, kalau sahabat Nabi dulu Pak, menjelang akhir Ramadan, agar merasa puas Ramadannya, di 10 malam terakhir semakin memenuhi masjid jamaahnya. Kalau sahabat Nabi dulu sampai jamaahnya Pak, sampai keluar luar masjid. Sama kayak di Depok. Begitu 10 malam terakhir jamaahnya di luar masjid semua. Jamaahnya maju semua Pak. Ya, maju saf pertama doang. Gitu loh Pak. Mengapa? Kata Imam Ibnu Al-Jauzi, kita itu nggak boleh kalah seperti kuda. Jangan kuda lebih cerdas daripada kita. Mengapa? Innal khayla idza syarafat nihayatul mudmar badalan. Silakan Bapak kalau yang sudah ingin ada keperluan. Sesungguhnya kuda apabila sudah mendekati garis finish Pak, semakin semangat larinya Pak. Begitu. Fasara jahduha litafuzu bisiwa. Maka menjadilah kuda itu semangatnya ingin menjadi juara pertama pada waktu lomba. Itu. Jadi kita itu sahabat Nabi dulu begitu mengakhiri Ramadan kepengen juara pertama ketakwaannya. Begitu. Seperti kita juara pertama dari yang terakhir. Begitu.
Fala takun al khaila, maka janganlah kamu menjadi al khaila, yang namanya kuda, abtanu minka, lebih cerdas daripada kamu. Maksudnya menjelang akhir yang namanya kuda semakin semangat, itu cerdas namanya. Fa innamal a'mal bil khawatim, maka sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung di akhirnya. Jadi Pak Sam, kita semua para pengurus masjid, para jamaah, nggak apa-apa sekarang mah malas-malas aja ibadahnya. Sekarang nggak apa-apa bohong-bohong juga, curang nggak apa-apa, asal nanti sudah mendekat malaikat Israel, kita nggak mau curang lagi, taubat, nggak mau bohong lagi, rajin ibadahnya, begitu. Nggak apa-apa sekarang mah, main-main aja deh, gitu ya, betul nggak Pak? Nggak bisa, agak bisa. Ya kalau masih tahu gitu maksudnya. Nah maksudnya begini, saya tanya nih, malaikat Israel mendekati kita semakin jauh semakin dekat. Pasti Pak, karena semakin dekat kita harus semakin lebih cerdas daripada kuda. Kita ini waktu yang lewat malas, sekarang rajin. Jangan sampai kalah seperti kuda. Itu kesimpulan. Presiden, gubernur, para menteri, ayolah taubat. Kalau kemarin korupsi, bilang saja kemarin saya korupsi. Kira-kira begitulah. Kemarin saya bohong waktu pilpres, udah ngaku aja, daripada di akhirat ditanya habis repot nanti. Begitu loh maksudnya. Kira-kira begitu loh Pak. Wahai suami, kemarin bohong, ngaku aja sama istri, enggak apa-apa. Kira-kira begitu Pak. Hidup itu nikmat sekali kalau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nikmat sekali. Itu namanya nikmatun mutlaqah, nikmat yang sejati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa fahman zakiyah wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, dengan taklim ini jadikan hamba-Mu ya Allah, hamba yang cerdas ya Allah, lebih cerdas dari kuda ya Allah. Ya Allah, berikan hamba-Mu ini walaupun badan kami masih di dunia, jadikan jiwa dan ruh kami sudah di akhirat ya Allah, sehingga ketika kami mentaati perintah-Mu, melaksanakan kebaikan-kebaikan ya Allah, semakin semangat ya Allah, karena kami seakan-akan sudah melihat surga-Mu ya Allah. Ketika kami mau berbuat maksiat ya Allah, kami sudah loyo ya Allah, kami sudah nggak mampu lagi ya Allah, karena seakan-akan kami sudah melihat neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan nanti mungkin ada yang tanya jawab atau menambahkan tausiah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.